Oke, selamat malam semuanya. Welcome back to my channel. Kali ini saya mau kuras 5 tank. Ya semua. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya ini akan dikuras. Nah, ini baru agak terangan. 5-5-nya akan dikuras ya. Hasilnya mungkin sesudah dikuras besok baru kita lihat. Ini mau dikuras dulu. Udah sekitar 3 mingguan kali ini. Ini 3 mingguan belum dikuras-kuras. Kita lihat dulu hasilnya kayak apa, karena memang yang 5 biji ini belum pernah di review. Buat isi-isi aja sih, dokumentasi penting. Oke, sekarang mau dikuras dulu ya. Nah, udah 1, 2, 3, 4, 5 udah dikuras semua. Cuma ada pergantian posisi ini dua nih. Yang ini kesini, ini kesini. Oke, kita review dulu yang ini ya dari dekat. Maklum ini lampunya sengaja tembak. Oke, nah dari 5 ini kita mulai dari yang paling kiri bawah. Ini waktu itu beli di Jatinegara, lagi kerja di bahan baby, nggak jualan, akhirnya dapet dia. Memang dari awal beli udah ada cabung-cabungnya sih. Simet 66, lebar nggak lebar tapi lumayan lah. Lihat ya, ini perkembangan cabung galak. Cabungnya masih segitu. Ini size kurang lebih udah berapa ya, 14-15 kali ada. Cabung kanannya begitu, cabung kiri udah ada mahkota ya, udah ada mahkota 2 titik yang udah mulai permanen. Sebelah kanan juga mungkin akan ada beberapa yang akan jadi permanen. Oke, lihat dulu ke depannya dah. Progres santai. Oke. Sini galak sih, udah sama tangan juga. Ada beberapa cabung yang udah mahkotanya agak-agak mau terpancing keluar sih. Cuman ya udah. Kita lihat nanti. 2 atau 1 bulan dah, ikan yang kecil-kecil gini bisa dah di progres selama 3 minggu 4 mingguan di air sama, nggak apa-apa. Ini atasnya, ini beli bahan sama temen, ini simet, cuma yang kanan barnya rapi, jaraknya bagus, yang kiri kurang tuh ya. Ini 77 cabung. Oke, naik, udah mulai naik ke atas. Bar kirinya ya kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Entar sini mah udah galak banget ya, ada apain ya, bekas sempat taruh di outdoor bentaran tapi 2 minggu apa, habis nggak berapa yakin sih outdoor. Oke, lumayan lah ya. Kita beralih ke sebelahnya. Ini posisinya sempat ditukar. Ini tadinya di situ pindah ke sini. Karena secara cabung spek dia harusnya lebih bagus daripada yang ujung sih. Mager dia. Kaca. Nah, pancing dulu supaya bisa lihat dia punya cabung. Yang lebih juga udah lumayan lah ya kalau diintip-intip segini sih. Tuh, intip-intip segitu lumayan. Cabungnya udah lumayan naik, agak-agak naik ke atas. Oke, sebelah kanannya juga oke lah, kurang lebih kanan kiri setara lah. Ini simet juga, teman simet nggak rapi, entah ada yang kepotong atau gimana barnya gitu loh ya. Cabung udah kelihatan oke. Kita akan beralih, saya pindahin lampunya dulu. Oke, ini sebelahnya yang kemarin itu sempat dipotong ekornya karena bengkok ya. Ini udah mulai full, itu masih kelihatan ya ada bengkok, belum saya serit-serit, asli lagi males banget. Ini kalau dilihat warna kuningnya udah oke sih,
kuning udah oke, cabung oke lah. Wah ini sih emang paling oke lah di antara semua sih. Cuma yang minusnya ya di situ doang sih, di ekornya tuh. Belum saya serit, biarin, kayaknya sih aman lah. Ini cabung oke, kayaknya sih. Oke. Udah mulai kering beberapa, walaupun masih ya begitu dah. Maru, kadang nyebelin begitu ya. Woi, biasanya lu galak tuh. Oke lah, kayaknya di antara semua dia yang paling oke sih ya. Kita beralih ke sebelahnya. Ini yang ikannya kemarin ditukar tempatnya, soalnya saya liatin perkembangannya kurang cabungnya, nggak kayak yang lain sih. Yang lain palingnya masih kelihatan. Dia kemarin habis dikurus dimasukin lagi kurang berapa oke. Ini habis didiamin sehari ya, itulah emang kelebihannya di atas belakang kepala ya. Itu ada putih-putih udah. Untuk cabung kurang memuaskan buat saya. Woi, fokusnya. Cabung kurang memuaskan buat saya sih, walaupun mungkin termasuk mending, tapi kurang memuaskan, warnanya terlalu naik. Saya progres bening aja apa ya, entahlah. Progres cabung tipis terus dah, biarin cabung tipis apa, progres ketapang tipis, cabungnya kurang tetap. Paling bagus ini yang kedua dari kanan sama ini nih, karena dia udah punya mahkotanya, dia udah jelas ya, dia udah jelas terlihat mahkotanya. Ini ranti masih bengong-bengong wae. Oke. Nah, kita sekarang akan jelasin progresnya. Sekarang yang ini semua makannya sama, progresnya sama, pakai ketapang yang sama, kurasnya di hari yang sama, waktu yang sama. Tidak ada perbedaan lampu semua sama. Ini juga sama, lampu semua nyalanya sama, cuma beda-beda lah. Kalau ini Candela Day and Night yang biasa, bukan yang pro ya. Ini lampunya LED gimana gitu. Yang atas LED strip, hard strip. Progresnya pakai LED hard strip ini, cuma panjangnya emang kurang. Saya belum beli lagi yang benar-benar sampai 120 sentian. Pakan semua sama, udang kering, bisa dibilang udang kering tuh 70%, sisanya pulhong. Cacing jarang, karena itu bosen saya cepet mati. Ulhong rata-rata dikasih makannya ulhong. Pelet racikan diselingin sama udangnya kadang yang merah, kadang yang hijau. Yang hitam udah enggak, karena ya kalau memang yang hitam pun efek, dia udah cukup pekat cuy. Jadi untuk saya pekatin tes ke yang penghitamnya itu, saya rasa nggak perlu deh. Ini udah cukup, sangat cukup semuanya sih. Untuk kepekatannya semuanya rata-rata udah sangat-sangat cukup. Ini juga jarang dimainin sih, terus terang ikan-ikannya yang di sini. Saya lagi fokus ke yang gede-gede, progresan kemarin itu gede-gede. Guin, Goro, Garo. Tahun ini sisa satu lagi akan datang atau enggak ada kabar barangnya. Ikannya udah dikirim atau belum, udah diambil atau belum, nggak ada kabar. Biar ini dah. Ya, treatment sama, segala macam sama, tapi hasil nggak 100% semua pasti sama, karena balik lagi. Ikan itu kadang cocok-cocokan sih ya, kita nggak bisa memaksakan. Kalau treatment yang terbaik yang kita punya udah pasti hasilnya bakal 100% oke. Biasanya nggak, pasti ada yang kurang, pasti itu pasti. Nggak mungkin ada yang bisa dari 10 ekor 10-10-nya oke. Saya sangat meragukan hal itu sih sebenarnya. Ya bukan berarti nggak ada, mungkin memang dia udah lebih tahu, sedangkan saya nggak. Dan ini semua ikannya semua progres indoor ya. Bisa dibilang 99% ikan yang di rumah ini rata-rata progres indoor. Saya nggak mau outdoor karena kadang males kasih makannya ribet, mesti ke atas ke mana lagi.
Paling parahnya semi outdoor ada di dapur 1 ekor doang, itu karena belum ada tempat, saya belum masukin ke tank. Sisanya memang semua indoor. Maru-maru saya dari dulu indoor. Kalau dibilang outdoor oke ya mungkin oke, tapi selama ini uji coba saya eksperimen di outdoor yang paling mencolok cabung biasa aja. Lalu dia punya warna udah pasti up. Udah pasti up. Sisanya begitu-gitu aja sih. Jadi menurut saya ya nggak lah, cuma buang-buang waktu doang. Kalau cuma naikin warna di indoor juga super bisa. Tapi ada satu sih memang yang semi outdoor itu di dalam sini kena matahari pagi doang gitu. Itu saya nggak ketapangin, saya tes bening sih, mau lihat sih. Belum saya keluarin karena memang belum ada tempatnya, belum saya rapin, nanti mau dirapin dah. Oke, jadi begini ya, ini penjelasan lebih dalam dikit, bukan dalam intinya, ini penjelasan sedikit mengenai mahkota yang ada di ikan. Seperti dia contohnya ya, dia kan yang kiri tengah ini ada mahkota di bar kiri dekat belakang tuh, mahkota hitam. Oke. Nah itu kalau udah kayak dia satu full sisik, oke lah, dia nggak bakal hilang. Tapi kalau dia belum full satu sisik, itu kemungkinan akan hilang kembali itu sangat besar ya. Kalau kita nggak lanjutin progres, entah itu mungkin di bening, kalau memang dia cocok di bening oke lah. Tapi kalau dia cocok di ketapang pekat ya pekatin lagi. Kenapa saya berani bilang itu pasti hilang ya, bisa dilihat sendirilah di video short saya mengenai waktu si ikan saya yang saya masukin di Mangga 2 Square kontes itu waktu fish in, di bagian fish in Mangga 2 Square itu YS saya yang beginner, yang video ikan kedua itu mahkotanya itu udah jelas terlihat banyak. Tapi kalau dilihat lagi dari short saya juga yang pas sesudah hari fish out itu, saya videoin lagi, bisa terlihat di sana bukan calon mahkotanya lagi yang hilang, tapi memang udah nggak ada lagi sama sekali, udah nggak utuh sama sekali. Pudar total itu mahkota, seriusan. Itu sampai rumah pun juga progres ulang lagi, mau nggak mau itu hancur udah. Jadi kalau dibilang mahkota kalau belum ngeblok satu sisik, jangan harap itu udah pasti permanen. Jangan pernah berharap, karena diantara semua bunga yang benar-benar permanen, yang apapun keadaannya akan tetap terlihat, hanya mahkota. Mahkota itu yang sisik warna hitam. Kalau cabung ibaratnya oke lah, masih bisa pudar-pudar habis dikuras, entah dia shock apa itu pudar. Tapi kalau masalah mahkota, mau ditaruh dalam plastik, mau ditaruh di lantai, tetap terlihat jelas. Tapi kalau belum ngeblok, siap-siap hilang, siap-siap ngilang. Nah kalau nggak percaya boleh dicoba sih, gitu ubah settingan. Ibaratnya dari ketapang dia pekat, dari ketapang pekat dia keluar mahkota, terus diamin aja udah di tank polos. Saya sih pede bilang akan hilang sesudah 3 hari itu calon-calon mahkota di sisik. Sangat saya jamin hilang kalau belum ngeblok ya. Kalau belum ngeblok, baru mulai numbuh, ibaratnya 10-20% lah udah jelas terlihat ada lah, 10-20%. Itu pasti dijamin hilang. Kalau nggak percaya silakan tes lah. Bukan saya so tau, tapi memang ini himbauan aja sih, jangan sampai karena kuras progresnya nggak dilanjutin yang sama, karena dia rata-rata akan berubah. Ya kurang lebih begitu dulu deh ya penjelasannya ya. Apapun yang di progresnya juga udah dikasih tahu. Tinggal nanti kita lihat lagi sesudah ini 2-3 minggu, mungkin sebulan dah. Yang kecil-kecil gini saya nggak usah cuci banyak-banyak, bisa nggak usah cuci sering, karena
tanknya kecil, ikannya juga kecil, saya nggak terlalu kasih banyak makan. Ini aja belum makan nih, saya mau kasih makan dulu ya. Oke, kurang lebih begitu. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Nanti Gwyn akan dikuras minggu depan, hari Kamis atau hari Jumat ya. Saya lihat dulu deh. Yang pasti Gwyn sama Goro akan saya kuras dua-duaan. Kita akan lihat perubahannya. Kalau orang bilang ya Maru itu sabar, nggak bisa 1-2 minggu 1 bulan berkembang pesat ya. Terus terang kalau di saya sih dulu tiap 2 minggu juga perubahannya jelas sih. Jadi ya mungkin tiap orang beda-beda cara progresnya. Ada yang pakai air lama sampai berbulan-bulan, mungkin ada yang bunganya mekar banyak, ada juga yang ya ibaratnya dibanding sama orang yang cuci lebih sering, ada juga yang kalah. Nggak tentu sih, memang ini balik lagi ke genetik sih, kan kita nggak bisa bilang apa-apa sih ya. Udah kurang lebih begitu dulu dah, terbosen. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi di isi konten berikutnya. Gwyn sama Goro kita akan review sudah 2 minggu progres ketapang pekat. Terima kasih, sampai jumpa.